Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan petani balsa? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat, selamat, sehingga kita dapat melakukan segala aktivitas serta rutinitas dengan lancar, yang akhirnya kita bisa dapat hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Pada kesempatan kali ini kami kembali bisa menyapa dan menjumpai kawan-kawan petani balsa, dan mungkin masih banyak bagi kawan-kawan petani balsa pemula yang masih ragu akan memulai tanam kayu balsa ini, serta mungkin ada pertanyaan tentang apa kegunaan kayu balsa ini. Maka dari itu, dengan sedikit pengetahuan kami akan informasikan tentang kegunaan kayu balsa serta teknik penanaman kayu balsa agar kita dapat hasil kayu yang baik saat panen nanti. Banyak pertanyaan dari kawan-kawan petani balsa, faktor-faktor atau kendala yang sering terjadi diantaranya kenapa pohon balsa masih pendek seperti ini, sudah banyak keluar cabang sehingga pertumbuhan batang utama jadi terhambat. Dan ada juga kasus pada pohon balsa yang tiba-tiba layu dan mati seperti ini. Maka dari itu kami akan berusaha membantu bagaimana solusi atau cara mengatasi dari adanya kendala-kendala yang terjadi tersebut. Untuk itu silahkan ikuti video ini sampai selesai, dan kami mohon bagi yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe di bawah video ini, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar sewaktu kami update video terbaru kawan-kawan selalu mendapat pemberitahuan dari kami. Baik, sekarang langsung saja pada topik pembahasan, yaitu apa kegunaan kayu balsa ini. Sebenarnya untuk kegunaan kayu balsa ini bisa disesuaikan dengan ukur dan bobot dari kayu balsa ini. Yang lebih populer yaitu digunakan sebagai papan selancar, pesawat aeromodeling, industri perkapalan, alat olahraga dalam hal ini yaitu sebagai bahan pembuatan bed untuk tenis meja, alat musik sebagai gitar, dan yang lebih spesifik lagi yaitu sebagai peredam suara yang biasa dipakai di dalam pesawat, kapal laut, dan kapal selam. Oleh karena itu, kayu balsa ini digadang-gadang sebagai kayu masa depan yang banyak kegunaannya, yang tidak bisa didapat dari kayu jenis lainnya. Selanjutnya, kami akan sedikit menginformasikan tentang kenapa kayu balsa setelah ditanam dan baru berukuran tinggi sekitar 3 meter seperti ini sudah bercabang, kemudian kelihatan untuk pertumbuhan batang utama jadi terhambat. Sebenarnya untuk hal ini bukan terpengaruh dari jenis kayu balsa ataupun salah dalam pemilihan bibit. Akan tetapi menurut pengamatan kami, hal ini terpengaruh dari faktor lahan saat penanaman yang kurang subur, serta olah tanah yang kurang maksimal. Untuk itu sebaiknya lahan penanaman kayu balsa harus kita olah terlebih dahulu agar pertumbuhan kayu balsa ini bisa tumbuh sempurna. Dalam hal ini tidak cepat keluar percabangan seperti ini, karena jenis kayu yang satu ini dia lebih suka dengan media tanam yang gembur dan humus yang tebal atau dalam. Karena banyak dari petani saat penyiapan lahan kayu balsa ini cuma buat lubang tanam sekedarnya saja, karena beranggapan hanya untuk lahan kayu saja mungkin dianggap sudah bisa ditanami. Seperti pada kebun balsa ini bisa kita amati bersama, pohon balsa ini kelihatan untuk pertumbuhannya kurang sempurna, karena di lahan ini sebelum penanaman bibit dulunya tidak ada proses pengolahan tanah terlebih dahulu, tapi cuma dibikin lubang-lubang pas tempat penanaman saja, dan hasilnya kelihatan seperti ini. Pohon balsa tidak bisa menghasilkan pertumbuhan batang dengan baik seperti ini. Jadi untuk hasil sudah jelas beda antara yang diolah terlebih dahulu dengan yang cuma di lubang saja.
Untuk perbandingan pertumbuhannya mungkin kami akan lanjutkan pada video berikutnya. Dan juga untuk kasus pada pohon balsa yang tiba-tiba layu dan mati seperti ini, sambil kami akan melakukan penelitian faktor apa atau penyebab serta bagaimana cara mengatasinya, kami akan sambung pada video kami berikutnya. Maka dari itu tidak ada salahnya jika kawan-kawan terus setia mengikuti channel ini. Siapa tahu dapat sedikit menambah pengetahuan tentang ilmu seputar tanaman, dalam hal ini khusus tanaman kayu balsa. Untuk itu kami ingatkan sekali lagi, bagi kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe serta aktifkan loncengnya agar kawan-kawan dapat pemberitahuan dari video kami berikutnya. Dan kami rasa untuk pertemuan kali ini saya akhiri sekian dulu. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada saran dan kritik silahkan isi di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.